Selamat pagi Ibu Silvi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang PSAK 25. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Christian Trishanevi dengan NIM 2023 737. Saya Febiola Uni Natasha dengan NIM 2023 725. Nama saya Angelina Natalia dengan NIM 2023 70028. Nama saya Angelika Patricia dengan NIM 2023 735. Saya Randy Ezekiel dengan NIM 2023 751. Saya akan membahas mengenai PSAK 25 atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 25. Tujuannya itu yang pertama adalah untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, untuk meningkatkan relevansi, keandalan, dan daya banding laporan keuangan. Yang terakhir, untuk pengungkapan kebijakan, kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 1. Untuk penerapan PSAK 25 ini, yang pertama ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Yang kedua, akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, untuk perubahan estimasi akuntansi, dan untuk koreksi kesalahan periode lalu. Yang terakhir, dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospektif perubahan kebijakan akuntansi ini diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 26, yaitu PSAK akuntansi pajak penghasilan. Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika baik secara sendiri maupun bersama dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas ini bergantung daripada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dengan memperhatikan kondisi yang terkait. Ukuran atau sifat pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya itu dapat menjadi faktor penentu. Materialitasnya itu ada penilaian apakah suatu kelalaian pencantuman atau kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan menjadi material memerlukan pertimbangan karakteristik pemakai tersebut. Dan penilaian tersebut juga perlu mempertimbangkan bagaimana pemakaian dimaksud itu dapat diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Itu akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen-elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas itu harus dapat menjelaskan yang pertama adalah pengakuan, seperti kapan dan kondisi apa yang akan diakui. Yang kedua itu ada pengukuran, berapa banyak yang akan diakui, dan yang terakhir ada penyajian, itu bagaimana disajikannya dalam laporan keuangan. Nah, untuk penetapan kebijakan akuntansi ini ada dua. Yang pertama itu ada PSAK spesifik. Ketika suatu SAK secara spesifik itu berlaku untuk suatu transaksi, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut yang menggunakan PSAK tersebut. Yang kedua itu ada PSAK tidak spesifik. Tidak ada SAK yang secara spesifik manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal, seperti menyajikan yang jujur, mencerminkan substansi ekonomi yang netral, pertimbangan yang sehat, dan lengkap. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pertimbangan dalam penerapan PSAK. Sumber acuan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam beberapa penerapan kebijakan itu memiliki urutan tertentu. Yang pertama, persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Yang kedua, ada definisi kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan juga beban dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Manajemen juga menggunakan standar akuntansi terkini yang dikeluarkan badan penyusun standar lain yang memacu pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sama. Selanjutnya ada literatur keakuntansi, praktek akuntansi industri yang berlaku, dan juga sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Selanjutnya ada konsistensi penerapan kebijakan. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan juga kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur dan mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi berbeda dengan hal tepat.
Jika PSAK mengatur dan mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Dalam perubahan kebijakan akuntansi, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi ini hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode lain sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Namun, ada beberapa yang bukan perubahan kebijakan akuntansi, yang dimana penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan awal penilaian aset sesuai PSAK 16, yang dimana aset tetap atau PSAK 19 yang tentang aset tidak berwujud adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSK 19, bukan sesuai dengan pernyataan ini. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi ini bergantung kepada entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut. Jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif, yang dimana penerapan retrospektif suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koreksi pengakuan pengukuran transaksi, peristiwa, atau kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan retrospektif. Di sini terdapat 2 poin. Yang pertama itu, penilaian apakah suatu kelalaian pencantuman atau kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan menjadi material, memerlukan pertimbangan karakteristik pemakai tersebut. Di poin kedua, penilaian tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pemakai yang dimaksud diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan itu ada 2 poin. Yang pertama saldo awal dan yang kedua jumlah komparatif. Yang saldo awal, setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian awal itu paling awal, periode sajian paling awal. Yang kedua, jumlah komparatif. Itu digunakan untuk periode sajian seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Ketika retrospektif tidak praktis, itu ada 2 dampaknya. Dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif, maka entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan. Yang kedua itu membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode tertentu. Nah, dampak kumulatif daripada awal periode berjalan, penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitas menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal
praktis paling awal. PSAK baru belum efektif. Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan, tetapi belum efektif berlaku, maka entitas mengungkapkan yang pertama itu ada fakta tersebut, yang kedua, informasi relevan yang dapat diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan pada periode awal penerapannya. Pengungkapan PSAK baru belum efektif. Yang pertama, judul PSAK baru. Yang kedua, sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif. Yang ketiga, tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan. Yang keempat, tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Dan yang kelima, suatu pernyataan tentang apakah suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan, atau jika dampak tidak dapat diketahui diestimasi secara wajar pernyataan atas hal itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam LK. Poin pertama, estimasi harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Yang kedua, banyak hal yang mempengaruhi elemen LK yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Yang ketiga, penggunaan estimasi yang reasonable adalah yang terpenting dalam penyusunan LK, tanpa menyesampingkan kendalanya. Lanjut, ada perubahan estimasi akuntansi. Estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Perubahan estimasi akuntansi adalah: pertama, penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakai periodik aset yang berdasar dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru. Jadi kesimpulannya oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Nah, perubahan estimasi akuntansi. Entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Pertama, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas. Perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan di atas diakui secara prospektif dalam laba rugi pada periode perubahan jika dampak perubahan hanya pada periode itu, periode perubahan dan periode mendatang jika periode perubahan berdampak pada keduanya. Selanjutnya ada pengungkapan perubahan estimasi. Yang pertama, entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Yang kedua, jika jumlah pada periode mendatang adalah tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Nah, selanjutnya ada kesalahan. Kesalahan yang dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung: pertama, kesalahan material, kedua, tidak material, artinya yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas tertentu. Selanjutnya ada kesalahan periode lalu, adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal yang tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut dan secara rasional diharapkan dapat memperoleh dan mempergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, yang terakhir ada koreksi kesalahan periode lalu. Kesalahan semacam itu termasuk: pertama, dampak kesalahan perhitungan matematis. Yang kedua, kesalahan penerapan dan kebijaksanaan akuntansi. Yang ketiga, keliruan atau kesalahan interpretasi fakta.
atau kecurangan. Entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu sajian di mana kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu sajian paling awal, maka penyajian kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan penyajian retrospektif. Hal ini merupakan kendala atau kelemahan yang muncul ketika menyajikan atau menganalisis data atau peristiwa dari masa lalu. Hal ini merujuk pada tantangan atau kelemahan yang mungkin terjadi ketika meninjau atau mengevaluasi peristiwa atau data di masa lalu. Untuk melakukan kembali penyajian data tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dampak spesifik periode kesalahan. Entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis. Yang kedua, dampak kumulatif. Pada awal periode berjalan, dari kesalahan pada semua periode lalu, entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis paling awal. Penerapan suatu pengaturan dapat dikatakan tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Untuk suatu periode lalu tertentu, tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan. Hal tersebut dapat terjadi jika beberapa hal demikian terjadi. Yang pertama, dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua, penerapan retrospektif atau penyajian kembali memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Yang ketiga, penerapan retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai suatu estimasi. Selanjutnya yaitu tentang tanggal efektif. Menurut PSAK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, tanggal efektif perubahan kebijakan akuntansi umumnya adalah tanggal ketika entitas menerapkan kebijakan baru atau perubahan tersebut secara retrospektif kecuali ada ketentuan lain yang mengharuskan penerapan retrospektif. Tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari. Selanjutnya ada contoh soal. Jadi contoh soalnya itu adalah PT Beta salah mencatat saldo awal persediaan sebesar Rp6.500 pada tahun 2022. PT Beta memiliki penjualan Rp104.000, HPP 86.500, pajak penghasilan 5.250. Pada tahun 2021 memiliki penjualan sebesar 73.500, HPP 53.500, pajak penghasilan 6.000. Saldo laba awal tahun 2021 itu sebesar 20.000 dan saldo laba akhir 34.000 dengan tarif pajak 30% dan modal saham 5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas lain kecuali saldo lama. Saham tidak diperdagangkan di publik. Maka dengan demikian, sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.